Kata Nabi SAW, tidak ada suatu pun yang menimpa seorang muslim. Min nasabin, dia letih, lelah, itu juga menggugurkan dosa-dosa. Yang penting dia sabar menghadapinya. Wala wasabin, atau dia sakit, itu juga menggugurkan dosa-dosanya. Wala hazanin, kesedihan tentang masa lalu yang buat dia ingat-ingat terus sehingga dia pun sedih. Ya. Kemudian wala hammin, ya, perkara yang dia khawatirkan di depan. Dia sedih memikirkan masa lalu, dia khawatirkan tentang masa depannya, ya. Wala ghammin, dan juga kegelisahan yang dia rasakan. Wala adzan, gangguan apapun. Hatta syaukah yushakuha, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menjadikan itu semua sebagai penggugur dosa-dosanya. Jadi apa saja yang dialami oleh seorang muslim dari hal yang tidak menyenangkan dirinya, kalau dia hadapi dengan kebaikan, maka semua itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Ini semua dalil, ya, bahwasanya musibah itu menggugurkan dosa-dosa. Bahwasanya Allah menimpakan musibah pada seorang gara-gara dosa-dosa yang dia lakukan. Taib. Ada juga dalil yang menunjukkan Allah memberikan musibah kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengangkat derajatnya. Untuk mengangkat derajatnya. Oleh karenanya para anbiya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih banyak musibah. Waktu Nabi pernah ditanya, "Man asyadun nasi bala'an ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling banyak bencana yang dialaminya ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan anbiya. Yang paling banyak musibah adalah para nabi. Yang paling banyak diuji, dikasih musibah adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji, diberi musibah berdasarkan keimanannya. Fa in kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata imannya kuat, kokoh, Allah tambah ujiannya, tambah musibahnya. Wa in kana fi imanihi riqatun khufifa anhu. Kalau ternyata imannya lemah, Allah kurangi ujiannya. Dalam hadis, innallaha idza ibtala qauman innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Allah akan menguji mereka. Dalam hadis juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal jaza ma'a idzamal bala, ma'a idzamil bala. Sungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Ini menunjukkan ujian-ujian tersebut adalah dalam rangka untuk mengangkat derajat. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah, innar rajula la yakunu lahu indallahil manzilah fama yablughuha bi'amalin fala yazalu Allahu yabtalihi bima yakrah hatta yablughahu iyyaha atau yuballighahu iyyaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia punya kedudukan di sisi Allah, kedudukan yang tinggi. Tetapi dia tidak bisa sampai kedudukan tersebut dengan amal dia. Amal dia itu tidak cukup untuk membuat dia mendongkrak dia naik di derajat yang tinggi. Maka supaya orang ini bisa naik di derajat yang tinggi, Allah kasih ujian. Allah kasih musibah supaya derajatnya naik. Ini dalil bahwasanya Allah kasih dia musibah dalam rangka mengangkat apa? Derajat. Karena Allah catat surganya tinggi, ternyata amalannya enggak cukup. Salatnya enggak cukup, puasanya enggak cukup. Bagaimana caranya agar dia bisa sampai ke derajat yang tinggi tersebut di surga? Allah kasih dia ujian. Dalam lafal yang lain, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Sungguhnya seorang hamba jika telah tercatat di sisi Allah dia memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi amalannya tidak bisa mendongkrak dia untuk naik sampai pada derajat tersebut, ibtalallahu fi jasadihi, maka Allah akan memberi dia musibah di badannya, au fi malihi atau di hartanya, au fi waladihi atau di anaknya. Ya, ini semua dalil bahwasanya musibah bisa mengangkat derajat. Di antara tujuan Allah kasih musibah adalah mengangkat derajat.